Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Marsha Dewi sebagai moderator yang akan memimpin jalannya proses presentasi pada kesempatan kali ini, dan juga tentu saja ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nur Fadila Utami, ada Makfira Ahmad, dan juga Surah Madani. Di sini kami akan memaparkan mengenai teori pemrosesan informasi. Jadi langsung saja untuk ke pemateri pertama, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu definisi teori pemrosesan informasi. Nah, teori pemrosesan informasi merupakan salah satu teori belajar yang muncul lebih di belakang dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu informasi, teori ini memandang belajar sebagai suatu aktivitas mengelola informasi. Sekilas, teori ini merupakan kemiripan dengan teori kognitif karena sama-sama menekankan pentingnya proses belajar daripada sekedar hasil. Namun dalam pemrosesan informasi, yang menjadi titik utama adalah sistem informasi itu sendiri. Sebab, informasi yang diterima akan menentukan bagaimana proses belajar berlangsung. Artinya, jalannya proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh jenis informasi yang dipelajari. Tidak ada satupun model proses belajar yang dapat dianggap ideal untuk semua situasi maupun berlaku bagi semua peserta didik. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana anak memanipulasi informasi, memantaunya, serta mengembangkan strategi yang mengelola proses pemrosesan informasi yang efektif mencakup perhatian memori serta kemajuan berpikir. Nah, berikutnya itu tokoh penting. Ada beberapa tokoh penting yang slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada Atkinson Shiffrin, yaitu melalui model multi-store atau model-model. Atkinson dan Shiffrin membagi memori ke dalam 3 komponen utama: register sensorik sebagai pintu masuk informasi sensorik, memori jangka pendek atau memori kerja yang mengelola input dan sensorik maupun memori jangka panjang, serta sensorik jangka panjang atau LTM yang menyimpan model secara permanen. Yang kedua itu ada Robert Mills-Gibney yang mengembangkan model pembelajaran berbasis teori pemrosesan informasi yang terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu motivasi atau dorongan, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga memperoleh yang ditandai dengan pemberian makna hingga informasi data yang tersimpan, dan keempat itu penahanan atau penyimpanan jangka panjang, yang kelima itu pengingat kembali yang dipicu oleh rangsangan tertentu. Yang keenam itu generalisasi atau penerapan hasil belajar pada situasi lain. Yang ketujuh itu perilaku akibat belajar. Serta yang kedelapan itu umpan balik. Nah, yang ketiga itu ada Clark dan Lockyer yang memperkenalkan teori level of processing atau tingkat pengolahan. Mereka menekankan bahwa kedalaman pengkodean encoding menentukan ketahanan informasi dalam teori jangka panjang. Yang terakhir itu Pat Daley dan Hitch yang mengembangkan model working memory yang bersifat multi-komponen. Model ini mencakup central exclusive sebagai pengatur utama, phonological loop atau proses informasi verbal, visuospatial sketchpad untuk mengelola informasi visual dan spesial, serta episodic buffer sehingga penghubung sebagai berbagai sistem memori. Nah, berikutnya itu ada konsep inti teori.
Nah, dalam konsep inti teori itu, memori dipahami sebagai suatu mekanisme mental yang berfungsi untuk menyimpan. Nah, peran memori sangat krusial dalam proses belajar, sebab melalui memori peserta didik dapat mengingat pengetahuan yang diperoleh dan menggunakannya kembali dalam situasi pembelajaran berikutnya. Nah, berada itu juga fungsi menyimpan. Salah satu fungsi menyimpan dari memori adalah penyimpanan atau retensi terhadap apa yang dipelajari atau dipersepsikan. Ada informasi yang hanya dapat diingat dalam hitungan kurang 1 detik, dan ada pula bertahan sekitar setengah menit. Sementara sebagian lainnya dapat tersimpan selama beberapa menit, jam, atau tahun, bahkan sepanjang hidup. Nah, di sini teori Richard Atkinson dan Richard Sheffer mengembangkan teori awal yang cukup berpengaruh untuk menjelaskan perbedaan rentang daya tahan memori tersebut. Yaitu pertama itu ada memori sensorik, merupakan proses penyimpanan sementara terhadap informasi yang diterima melalui panca indera. Terus ada memori term atau term memory. Memori jangka pendek atau short term memory adalah ingatan, menyimpan fakta, kata, angka, huruf, maupun informasi sederhana lainnya hanya dalam hitungan detik, sehingga hingga sekitar 1 menit. Terus ada 3 itu teori term memory atau memori jangka panjang. Adalah proses penyimpanan informasi yang bersifat relatif permanen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya lempar ke moderator. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nur Fadila Utami. Untuknya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama itu ada perhatian atau attention, yaitu informasi dari lingkungan pertama kali masuk ke memori sensorik, namun hanya informasi yang mendapatkan fokus perhatian yang dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, guru perlu merancang suasana belajar yang menarik agar konsentrasi siswa tetap terjaga. Yang kedua ada pengkodean atau encoding. Agar dapat tersimpan dalam memori jangka panjang, informasi harus diolah dan diberi makna. Segi pembelajaran seperti pencatatan, pemberian contoh konkret, serta penggunaan analogi dapat membantu memperkuat proses pengkodean. Yang ketiga ada pengorganisasian informasi, yaitu informasi yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan logis akan lebih mudah dipahami dan diingat siswa. Contohnya melalui peta konsep, bagan, maupun pengelompokan materi. Yang keempat, pengulangan atau rehearsal. Pengulangan informasi melalui membaca, diskusi, ataupun latihan soal dapat memperkuat jejak memori sehingga informasi lebih lama bertahan. Yang kelima, pengaitan dengan pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, yaitu informasi baru lebih mudah diserap jika dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna atau meaningful learning. Yang keenam, penyimpanan dan retensi atau storage dan retention, yaitu informasi yang telah diproses secara baik dapat bertahan lebih lama dalam memori jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi retensi antara lain adalah tingkat pemahaman, minat belajar, serta relevansi materi dengan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, pengambilan kembali atau retrieval, yaitu proses belajar tidak berhenti pada penyimpanan informasi, melainkan juga mencakup kemampuan memanggil kembali informasi tersebut ketika diperlukan. Latihan, pertanyaan, maupun evaluasi berperan penting dalam memperkuat keterampilan ini. Yang terakhir, yaitu transfer belajar atau transfer of learning. Tujuan utama pembelajaran adalah agar pengetahuan dapat diterapkan pada situasi baru atau dalam kehidupan nyata. Hal ini menjadi indikator keberhasilan belajar karena siswa tidak hanya mengingat materi, tetapi juga mampu menggunakan secara praktis.
selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Adapun dua penelitian yang kami paparkan yaitu yang pertama studi analisis teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran PAI berbasis HOTS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori pemrosesan informasi dalam pembelajaran PAI berbasis HOTS berlandaskan pada pemanfaatan pengetahuan awal, desain pembelajaran yang berorientasi tujuan, serta pemberian umpan balik. Prosesnya mencakup tahapan identifikasi stimulus sebagai persepsi, seleksi respon sebagai keputusan, dan pemrograman respon sebagai aksi. Implementasi di kelas dilakukan dengan memberikan pernyataan menantang agar siswa terdorong berpikir kritis, berargumentasi, dan berdiskusi secara logis. Penerapan ini terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, serta mengembangkan kecerdasan siswa menjadi individu yang cerdas dan terampil. Penelitian yang kedua yaitu penerapan model pemrosesan informasi pada pembelajaran membaca siswa di SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pemrosesan informasi pada pembelajaran membaca di SMP Negeri 2 telah sesuai dengan RPP melalui 26 langkah pada pertemuan pertama dan 19 langkah pada pertemuan kedua dengan mengacu pada 8 fase pembelajaran. Yaitu fase pemrosesan, penahanan, dan ingatan kembali lebih dominan diterapkan, meskipun fase lainnya seperti motivasi, pemahaman, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik juga tetap dilakukan. Kemampuan membaca siswa memperoleh hasil kategori baik dengan skor rata-rata 79,4 pada pertemuan pertama, 79,5 pada pertemuan kedua, dan 81 pada tugas di luar RPP. Sehingga model ini dinyatakan efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang cukup baik dan jelas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Makfir Ahmad. Saya persilahkan dengan Pak. Baik. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan teori pemrosesan informasi. Yang pertama, kelebihan teori pemrosesan informasi. Ada berbasis kognitif. Teori ini menekankan mekanisme kerja otak dalam menerima, menyimpan, serta memanggil kembali informasi, sehingga peserta didik tidak sekadar menghafal, tetapi mampu memahami materi secara lebih mendalam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan melatih siswa untuk mengolah serta mengorganisasi informasi, mereka terbiasa menemukan konsep, merancang strategi, dan memecahkan berbagai permasalahan secara sistematis. Yang ketiga, mengaktifkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga melibatkan sikap, keterampilan, serta partisipasi aktif peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik. Keempat, pendekatan kontekstual. Informasi akan lebih mudah disimpan dalam memori apabila dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari, serta disajikan dengan cara yang menarik, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran karena berfokus pada cara berpikir dan pengolahan memori, bukan terbatas pada konten tertentu saja. Selanjutnya, kekurangan teori pemrosesan informasi. Yang pertama, keterbatasan memori kerja. Apabila informasi yang diberikan terlalu banyak, memori jangka pendek dapat mengalami kelebihan beban sehingga sebagian informasi tidak tersimpan dengan baik dan akhirnya terlupakan. Yang kedua, membutuhkan strategi dan media yang tepat. Tanpa perencanaan pembelajaran yang menarik dan sesuai, siswa akan kesulitan mengenai informasi yang ada dan pada akhirnya berdampak pada belajar. Ketiga,
proses yang rumit dan memakan waktu. Mereka menekankan pada pengolahan, pengkodean, serta penyimpanan informasi. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode tradisional. Yang keempat, tidak sesuai untuk semua peserta didik. Siswa yang memiliki kapasitas memori terbatas atau motivasi belajar rendah akan mengalami hambatan yang mengikuti tahapan berpikir yang kompleks. Yang terakhir, ketergantungan pada faktor internal dan eksternal. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi kognitif individu maupun lingkungan belajar. Jika salah satu faktor tidak mendukung, maka pencapaian hasil belajar menjadi kurang optimal. Next. Baik, yang selanjutnya itu perbandingan dengan teori lain. Yang pertama, pemrosesan informasi versus behaviorisme. Teori pemrosesan informasi memandang belajar sebagai proses mental yang kompleks, mirip dengan kerja komputer, yaitu bagaimana otak menerima, menyimpan, dan memanggil kembali informasi. Sedangkan teori behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui hubungan stimulus, respons, serta pengulangan dan penguatan. Kelebihan teori pemrosesan informasi adalah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Sementara behaviorisme unggul dalam membentuk kebiasaan, disiplin, dan hasil belajar yang cepat. Namun, pemrosesan informasi memiliki kelemahan karena membutuhkan strategi pembelajaran yang menarik dan berpotensi membebani memori kerja. Sedangkan behaviorisme dikritik karena mengabaikan aspek kognitif dan kurang memberi pemahaman mendalam. Yang kedua, pemrosesan informasi versus konstruktivisme. Teori pemrosesan informasi berfokus pada mekanisme kognitif internal seperti encoding, storage, dan retrieval yang menekankan pada pengolahan memori individu, sedangkan konstruktivisme lebih menekankan pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam membangun pengetahuan, sehingga belajar dianggap bermakna ketika siswa mampu mengaitkan informasi baru dengan pengalaman nyata. Pemrosesan informasi unggul dalam melatih keterampilan berpikir sistematis, sementara konstruktivisme lebih menonjol dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Namun, pemrosesan informasi memiliki kelemahan pada prosesnya cenderung rumit serta bergantung pada kapasitas memori, sedangkan konstruktivisme membutuhkan waktu yang lebih lama dan menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Nah, yang terakhir, pemrosesan informasi versus humanisme. Cara pemrosesan informasi berfokus pada mekanisme kognitif internal seperti encoding, storage, dan retrieval yang menekankan pada pengolahan memori individu, sedangkan humanisme lebih menekankan pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam membangun pengetahuan, sehingga belajar dianggap bermakna ketika siswa mampu mengaitkan informasi baru dengan pengalaman nyata. Pemrosesan informasi unggul dalam melatih keterampilan berpikir sistematis, sementara humanisme lebih menonjol dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Namun, pemrosesan informasi memiliki kelemahan karena prosesnya cenderung rumit serta bergantung pada kapasitas memori, sedangkan humanisme membutuhkan waktu yang lebih lama dan menuntut guru untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Oke, baik, terima kasih untuk pembahasan yang cukup jelas dan baik. Di sini untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai
penerapan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk pada penerapannya, teori pemrosesan informasi ini menekankan pentingnya strategi belajar yang melibatkan pertama itu di strategi elaborasi, yang dimana di sini mengembangkan atau memperluas informasi dengan contoh penjelasan atau tambahan supaya lebih mudah untuk dipahami. Untuk kedua itu strategi informasi, dia menyusun informasi dalam bentuk bagan, peta, konsep, atau urutan-urutan yang logis. Dan selanjutnya itu ada rehearsal atau pengulangan, di mana dia itu mengulang-ulang informasi supaya masuk ke memori jangka panjangnya siswa. Dan selanjutnya ada problem solving yang melatih siswa memecahkan masalah dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan yang terakhir itu ada contextual learning yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna dan lebih bisa tersimpan di memori siswa. Dan ini dilakukan agar siswa-siswa nantinya lebih mudah untuk menyimpan materi ke dalam memori jangka panjangnya. Selanjutnya untuk di kelas, pada kelas hal ini mungkin terlihat atau penerapannya itu terlihat dalam bentuk yang pertama itu motivasi, seperti di awal itu biasanya memberi dorongan semangat untuk sebelum belajar, sebelum memulai kelas. Yang kedua ada pemahaman yang memastikan siswa ini betul-betul mengerti konsep awalnya. Dan yang ketiga ada akuisisi atau pemerolehan, yang dimana proses siswa memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, yang selanjutnya ada penahanan atau retensi. Di sini kemampuan menyimpan informasinya dalam memori jangka panjangnya siswa. Selanjutnya juga ada ingatan kembali atau recall, kemampuannya untuk mengingat informasi saat dibutuhkan. Dan selanjutnya ada generalisasi yang menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi lain. Selanjutnya juga ada aplikasi atau perlakuan yang menerapkan pengetahuan pada praktik nyata. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback-nya yang memberikan respon atau koreksi terhadap hasil belajar siswa. Yang dimana saat siswa diminta untuk mengingat kembali informasi, penerapan ini mungkin bisa saja diterapkan di kelas. Dan selanjutnya itu pada guru teori ini juga memberi rekomendasi untuk metode yang mungkin bisa diterapkan oleh guru di kelas, yaitu yang pertama ada visualisasi atau menggunakan gambar, diagram, atau media visual saat kelas. Yang kedua ada chunking yang memecahkan informasi besar jadi potongan-potongan kecil agar mungkin mudah nanti diingat oleh siswa. Yang selanjutnya ada konteks atau mungkin seperti hubungan informasi dengan situasi nyata atau pengalaman siswa. Selanjutnya ada seleksi informasi yang bisa mungkin diajarkan siswa memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan saja. Selanjutnya ada memori jangka pendek, yang dimana kita melatih strategi agar informasi dari short term memori bisa dipindah ke dalam long termnya memori. Dan yang terakhir ada konteks sosial, yang mana digunakan nantinya guru menggunakan diskusi atau kerja kelompok, bahkan interaksi sosial untuk memperkuat pemahaman siswa yang mungkin bisa agar pembelajaran ini lebih efektif. Dan mungkin itu saja terkait pembahasan teori pemrosesan informasi, dan dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri, bahwa teori pemrosesan informasi itu memandang belajar sebagai suatu proses mental yang melibatkan tahap penerimaan, pengolahan, penyimpanan, hingga penarikan kembali informasi ketika dibutuhkan. Teori ini juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Robert Getheny, F. Atkinson, dan Stephen
Craig dan Lockhart, serta Bradley dan Hitch yang menjelaskan mekanisme kerja memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang secara berurutan dalam mengolah informasi. Inti dari teori ini menekankan pentingnya peran memori dalam pembelajaran, sehingga aspek seperti perhatian, pengkodean, pengorganisasian, dan pengulangan informasi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mengingat pelajarannya. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan atau pemaparan kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.